Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Kala Karmawan dari kelas PAI 5A dengan nomor NPM 221063111100044. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh permasalahan yang terjadi pada siswa serta bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pendekatan yang tepat. Nah, video ini merupakan tugas mata kuliah dari bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nuraini Farida, SPD MPD. Nah, dalam video ini saya akan bahas dan menjelaskan permasalahan siswa yang berhubungan dengan tekanan akademik yang mempengaruhi kesehatan mental. Kemudian saya akan mengatakan langkah-langkah penyelesaian menggunakan pendekatan dengan konseling yang relevan untuk membantu siswa mengatasi masalah tersebut. Langsung saja, yaitu kasus stres pada remaja akibat tuntutan akademik yang berlebihan merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan intervensi yang tepat untuk mencegah dampak negatif seperti depresi atau pemikiran untuk bunuh diri. Dalam mengenai kasus ini, beberapa pendekatan dapat digunakan secara terpadu, yaitu pendekatan krisis, preventif, remedial, dan developmental. Yang pertama itu adalah pendekatan krisis. Pendekatan krisis ini diterapkan saat siswa sudah menunjukkan tanda-tanda stres yang sangat berat, depresi, atau memiliki pemikiran bunuh diri. Nah, pendekatan ini berfokus pada penanganan secara mendesak untuk menstabilkan kondisi mental siswa dan mencegah situasi yang lebih buruk. Nah, langkah-langkah dalam pendekatan krisis ini yang pertama adalah mengidentifikasi dan penilaian yang cepat. Dengan melakukan penilaian yang segera terhadap tingkat stres siswa, gejala depresi atau indikasi pikiran bunuh diri, konselor atau psikolog harus melakukan asesmen secara langsung untuk menilai kondisi mental siswa. Yang kedua itu adalah intervensi darurat, dengan memberikan konseling darurat yang melibatkan sesi terapi krisis untuk membantu siswa mengekspresikan perasaan dan menurunkan tingkat kecemasannya. Jika kondisi sudah sangat parah dan rujukan ke psikiater mungkin diperlukan untuk perawatan medis atau terapi intensif. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan intensif dengan mendampingi siswa secara berkelanjutan dalam jangka pendek untuk memastikan mereka merasa didukung dengan aman baik secara emosional maupun fisik. Nah, mengapa pendekatan krisis ini tepat? Menurut saya, pendekatan ini tepat karena kondisi yang dihadapi siswa adalah situasi darurat yang tidak bisa ditunda. Penanganan cepat dapat mencegah kemungkinan terburuk seperti tindakan bunuh diri dan membantu siswa kembali kondisi mental yang lebih stabil. Kemudian yang kedua ini adalah pendekatan remedial. Nah, pendekatan remedial ini berfokus pada pemulihan kondisi siswa setelah mengalami stres berat atau depresi akibat tekanan akademik. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi mental dan emosional siswa secara bertahap. Nah, langkah-langkah dari pendekatan remedial ini yang pertama adalah konseling, yaitu menerapkan konseling individu yang berkelanjutan untuk membantu siswa memproses emosi. Kemudian adalah terapi kognitif perilaku. Dengan menerapkan terapi tersebut untuk mengubah pola pikir negatif siswa terkait tuntutan akademik dan menggantinya dengan cara berpikir yang lebih positif dan adaptif. Kemudian juga ada dukungan sosial dan lingkungan dengan mengajak keluarga dan teman untuk mendukung siswa selama proses pemulihan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung siswa di lingkungan rumah maupun di sekolah. Mengapa pendekatan remedial ini tepat? Sebab pendekatan ini tepat karena memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada siswa setelah mereka keluar dari fase krisis. Nah, ini membantu mereka pulih sepenuhnya dan mencegah kambuhnya kondisi stres atau depresi. Kemudian yang ketiga ini adalah pendekatan preventif. Nah, pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya stres berlebihan pada siswa dengan memberikan edukasi dan membangun lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Nah, langkah-langkah dari pendekatan preventif ini yang pertama adalah mengedukasi tentang manajemen stres dengan memberikan pelatihan kepada siswa, guru, dan orang tua tentang cara mengelola stres, termasuk teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau olahraga ringan. Kemudian yaitu program kesadaran kesehatan mental dengan mengadakan program kesadaran di sekolah untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan mental, tanda-tanda stres, dan cara meminta bantuan. Kemudian ada penyesuaian beban akademik. Nah, sekolah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan beban tugas atau ujian agar tidak terlalu membebani siswa. Hal ini mencakup
pengaturan ulang kurikulum, atau kebijakan evaluasi yang lebih seimbang. Kemudian, mengapa pendekatan preventif ini tepat? Sebab pendekatan ini berfokus pada pencegahan jangka panjang, mengurangi risiko siswa mengalami stres berat akibat tuntutan akademik. Dengan membangun keterampilan manajemen stres, siswa lebih siap menghadapi tekanan tanpa mengalami gangguan mental yang serius. Ini adalah pendekatan developmental. Nah, pendekatan developmental berfokus pada pengembangan keterampilan dan potensi siswa secara keseluruhan. Nah, membantu mereka mengatasi tuntutan akademik dengan cara yang sehat dan produktif. Nah, langkah-langkah dari pendekatan developmental ini, yang pertama adalah pengembangan keterampilan belajar dengan mengajarkan siswa teknik belajar yang efektif, manajemen waktu, dan cara menghadapi ujian dengan tenang, membantu mereka merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi tugas akademik. Yang kedua itu adalah penguatan resilience, yaitu daya tahan mental. Dengan memberikan pelatihan yang memperkuat resilience, seperti menghadapi kegagalan dengan positif, menetapkan tujuan realistis, dan menghadapi hambatan dengan cara yang konstruktif. Kemudian ada program bimbingan karir dan minat dengan memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sehingga mereka dapat menemukan cara belajar yang paling sesuai dengan gaya mereka dengan mengurangi ketekanan yang berasal dari tuntutan akademik yang tidak sesuai dengan minat mereka. Alasan mengapa pendekatan developmental ini tepat sebab pendekatan ini membantu siswa berkembang secara holistik, membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk sukses akademis dan kehidupan sehari-hari tanpa mengorbankan kesejahteraan mental. Dengan fokus pada pengembangan potensi, siswa lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan tekanan. Dapat saya simpulkan, pendekatan krisis dan remedial diperlukan untuk menangani kondisi mendesak dan memulihkan siswa yang sudah terpengaruh tekanan akademik. Sementara pendekatan preventif dan developmental menyediakan solusi jangka panjang dengan membangun ketahanan mental dan keterampilan hidup yang lebih baik bagi siswa. Nah, dengan menggunakan semua pendekatan ini secara terpadu adalah langkah paling efektif untuk menangani stres akademik pada remaja. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang dengar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.